Shalom Bapak Ibu, hari Minggu ini, Minggu Prapaskah 1, biasa juga disebut dengan Minggu Palma, atau hari Minggu Palm, yang di mana-mana bacaannya selalu sama, yaitu mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Masa di mana dia akan kemudian disalibkan. Tolong melihat dan memperhatikan beberapa catatan penting dari Alkitab kita saat ini. Yang pertama, mari lihat secara khusus, tolong ditandai saja, Markus pasal 11 ayat 1 sampai 10, Lukas pasal 19 ayat 28 dan seterusnya, Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15. Ayat-ayat yang saya sebutkan tadi itu paralel dari yang dibaca versi Matius. Tapi yang lebih detail, yang tadi yang saya sebutkan, ada di Lukas, ada di Markus, dan di Yohanes. Kalau versi Matius menurut saya kurang detail, tidak menyebutkan beberapa hal. Salah satunya, ketika Yesus masuk, orang menghamparkan pakaian, dan itu di sini cuma bilang ranting-ranting dan pohon-pohon. Lebih tepatnya kalau kita lihat pada 3 versi yang saya sebutkan tadi, pohon palem. Makanya disebut dengan Minggu Palma. Dan tahukah saudara-saudara bahwa ketika itu dilakukan, masukkan begitu, hamparan dilakukan, dilewati lewat menggunakan daun-daun palma, itu sebenarnya menyambut kemenangan raja dari peperangan. Saya ulangi, jadi ketika itu dihamparkan oleh orang banyak, itu tradisi untuk menyambut seorang raja yang menang perang masuk ibu kota. Dan ketika ini dilakukan kepada Yesus, sebenarnya secara tidak langsung, saya tidak tahu siapa orang-orang itu, mereka memberi ekspresi bahwa yang datang ini adalah seorang raja. Tolong perhatikan Bapak Ibu, bahwa secara tidak langsung ini suatu pengakuan. Bahkan Sakaria 9 ayat 9 itu diteriakkan kepada dengan begitu jelas. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Ini kan pengakuan bahwa Yesus adalah seorang raja. Jadi secara tidak langsung ketika mereka buat gerakan ini dan teriakan seperti itu pengakuan kepada seorang raja. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, tolong lihat keledainya. Nah, ini tidak detail di Injil Matius, cuma bilang keledai betina bersama anaknya. Tapi kalau saudara merujuk Injil Markus tadi yang saya sebutkan, pasal 11 atau Lukas 19, itu sangat detail. Kuda apakah yang dinaiki oleh Tuhan Yesus? Alkitab menyebut bahwa kuda yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus adalah kuda muda. Keledai muda. Dan untuk saudara ketahui, keledai itu, kalau masih muda, itu liar. Apalagi belum pernah ditunggangi, liar banget. Nah sekarang silakan bayangkan, tiba-tiba Yesus yang tunggangi. Kalau ada sesuatu yang muncul tiba-tiba dan naiki pundaknya, reaksi paling besar dilakukan oleh keledai adalah nyepak. Karena dia liar, belum pernah lagi ditunggangi. Otomatis dia akan menyepak Yesus. Harusnya. Alaminya begitu. Karena kuda ini muda dan juga kategorinya sangat liar. Dan tahukah saudara, dalam cerita-cerita fabel itu cerita fiksi, pengajaran menggunakan tokoh hewan, kan keledai ini disebut keledai dungu, binatang yang dungu dan bodoh. Tapi menariknya, dia tidak nyepak Yesus. Dia membiarkan punggungnya ditunggangi oleh Yesus. Mudah-mudahan saudara tangkap maksud saya ini. Si bodoh ini, keledai, liar banget karena nggak pernah ditunggangi, diam saja tidak meronta, dan membiarkan dirinya dinaiki oleh Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena si keledai dungu ini tahu siapa yang naik ke punggungnya. Karena keledai dungu ini tahu bahwa Sang Penciptalah yang naik ke punggungnya. Saya tertarik untuk mengatakan itu kepada saudara. Karena harusnya Yesus disepak. Tendang lewat-lewat, terlempar harusnya Yesus. Tapi tidak dilakukan. Oke, ini catatan kedua. Yang ketiga,
Mana ayat berapa itu yang bilang Hosana bagi anak Daud, ayat 9. Teriakan Hosana bagi anak Daud itu luar biasa. Tapi saudara bisa merujuk juga Markus pasal 15 ayat 13. Siapakah kumpulan orang banyak yang menyambut Yesus dan teriakan Hosana bagi Raja anak Daud. Dan mengagung-agungkan mereka. Dia. Siapakah yang begitu banyak berteriak Hosana itu? Mereka juga yang menghamparkan palem dan pakaian untuk Yesus lewat. Tapi menurut Markus pasal 15 ayat 13, kumpulan orang-orang itulah juga yang berteriak, salibkan dia, pada beberapa hari kemudian. Mereka yang mengagungkan Yesus luar biasa ketika masuk, mereka jugalah yang berteriak, salibkan Yesus. Ini menarik toh. Mereka yang meninggikan dia sebagai raja, mereka juga yang menjadikan dia terhukum, yang harus dihukum mati, dan kemudian tergantung di kayu salib. Orang yang mengagungkan, orang-orang ini jugalah yang mengkhianatinya. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan diri bahwa saudaralah yang kemudian menghamparkan pakaian atau daun palma pada 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Bapak, Ibu, dan sayalah yang menghampar. Tiga 13 orang inilah yang sebentar akan mengatakan ya dengan segenap hati pada janji mereka. Mereka jugalah yang akan menghampar pakaian itu dan mengeluk-elukkan sebagai raja di atas segala raja, juru selamat kita. Kiranya engkau dan aku tidak terkategori sebagai kumpulan orang yang berubah total di hari Jumat, yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kiranya suara Hosana yang saudara teriakkan bersama saya tidak pernah berubah sebagai pengkhianatan. Salibkan dia, salibkan dia. Kiranya janji sebentar anak-anak kita tanggal 13 orang ini adalah janji yang tidak pernah berubah. Yang mengagungkan Yesus, yang ke depan tidak mengkhianati Yesus. Ini saya harus sampaikan pada Bapak, Ibu, dan saya. Semua firman Tuhan ini beritakan teristimewa kepada anak-anak kita ini. Kalau begitu bagaimana caranya? Supaya saya lurus dan tidak terjadi teriakan Hosana berubah menjadi salibkan. Saya tahun 2 tahun lalu saya juga khotbahkan ini. Di live, bisa dikoreksi oleh pendeta Yusuf Roni, masih hidup beliau sekarang. Toh? Beliau berkhotbah di Sangatta, saya ingat sekali beberapa belas tahun lalu. Katanya ada temannya yang kemudian beralih keyakinan dan percaya kepada Tuhan Yesus cuma karena satu hal. Dokter hewan dia. Gara-gara dia baca teks ini. Ditanya, apa pengaruhnya teks Yesus naik keledai ini? Dia menjelaskan seperti yang saya uraikan tadi. Saya dokter hewan dan saya tahu tipikal keledai. Si bodoh ini, si liar ini, lebih pintar dariku. Si bodoh, si liar, keledai ini, lebih bijak daripadaku yang dokter ini. Kenapa? Karena dia tahu siapa juru selamatnya. Kenapa dia bertobat? Kenapa dia beralih dan percaya pada Yesus Kristus? Karena dia sadar siapa juru selamatnya. Karena si keledai lebih pintar dari dia sebagai dokter hewan rupanya. Saya mau katakan hal yang sama kepada adik-adik. Gimana caranya supaya saya tidak mengubah teriakan Hosana menjadi salibkan dia? Saya mau katakan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan ini melalui kanal YouTube. Engkau harus miliki pengenalan yang sungguh. Siapa juru selamatmu? Supaya pengkhianatan itu tidak terjadi. Oh, ini penting. Makanya walaupun sudah di CD, hampir 1 tahun dapat ilmu, pengajaran tentang firman Allah dan kebenaran ajaran gereja, melalui katekisasi, bukan berarti sudah kenal luar biasa. Enggak, adik-adik.
Adik-adik harus punya pengenalan pribadi pada juru selamat. Kalau enggak, saya khawatir. Gelombang datang dari luar. Kurang apa Petrus yang luar biasa? 3 tahun dengan Tuhannya. Murid yang bisa berjalan di atas air yang imannya besar itu cuma Petrus. Lalu kenapa tiba-tiba, oh bukan saya bukan pengikutnya, ayam berkokok. Karena apa? Tekanan luar biasa. Pengenalan pribadinya dia nggak dapat barangkali. Saya mau katakan, mau tutup firman Tuhan ini. Pada saudara, pendengar, yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, termasuk kepada adik-adik 13 ini. Miliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan. Supaya teriakan Hosana tetap menjadi Hosana. Hingga akhir hidup kita. Tuhan tetap ditinggikan. Tidak ada satupun dari 13 orang ini membuang salib. Orang bilang 13 itu angka sial. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. 13 itu angka kemuliaan. Terus maju. Terus pikul salib kalian. Terus teguh iman. Biarkan Hosana terngiang terus dalam diri dan pribadi saudara-saudara. Tuhan berkati saudara sekalian, Bapak Ibu orang tua dan seluruh jemaat. Haleluya. Amin.